Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmalia dengan nomor induk mahasiswa 13020230233. Saya adalah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. Baiklah, pada video kali ini yang merupakan tugas praktikum mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, saya akan menjelaskan mengenai materi array dalam C++. Langsung saja kepada inti materinya. Array itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah array 1 dimensi dalam C++, kemudian yang kedua adalah array 2 dimensi dalam C++, dan yang ketiga adalah array 3 dimensi dalam C++. Kita masuk pada pengertian array. Apa sih sebenarnya array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Setiap data dalam array pasti memiliki indeks. Indeks adalah sebuah angka yang menyatakan urutan sebuah elemen pada suatu variabel array, sehingga akan lebih mudah saat diproses. Kemudian, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada analogi memahami konsep array. Pada gambar di sini ada value 1 variabel biasa. Kemudian ada value 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan variabel array. Kemudian ada indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Setelah melihat analogi ini, dapat kita simpulkan bahwa value 1 merupakan variabel biasa, sedangkan value 1, 2, 3, 4, 5 adalah variabel array. Perbedaannya seperti ini. Variabel adalah sebuah wadah yang akan diisi value tipe data tertentu, sama halnya dengan array yang tentu saja memiliki tipe data tertentu. Kalau variabel biasanya diisi dengan satu value, sedangkan array itu bisa diisi lebih dari satu value. Kemudian, dalam array berisi indeks yang dimulai dari 0. Misalkan, kita mempunyai 5 value, maka kita punya indeks yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Intinya, kalau array, indeksnya itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Kemudian masuk kepada deklarasi array dalam C++. Deklarasi array dalam C++ dituliskan sebagai berikut. Yang pertama ada tipe data, nama array, dan jumlah. Contohnya ada integer. Integer ini merupakan tipe data yang akan disimpan dalam array. Kita dapat menggunakan berbagai macam tipe data selain integer, seperti char, float, dan double. Kemudian ada nilai. Nilai ini merupakan nama variabel array-nya. Kemudian ada 4. 4 ini merupakan jumlah indeks yang dapat disimpan di dalam array. Masuk kita kepada pengertian array 2 dimensi. Setelah membahas pengertian array 1 dimensi, kita melangkah kepada pengertian array 2 dimensi. Apa sih sebenarnya array 2 dimensi? Array 2 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Indeks yang pertama digunakan untuk jumlah baris, dan indeks yang kedua digunakan untuk jumlah kolom. Nah, ini seperti permisalan di bawah. Misalnya, integer. Integer ini adalah tipe data, kemudian adalah array. Array adalah nama variabel dari array itu sendiri, kemudian ada 3 dan 4. 3 adalah indeks pertama yang digunakan untuk jumlah baris, sedangkan 4 adalah indeks kedua yang digunakan untuk jumlah kolom. Masuk kepada deklarasi array 2 dimensi. Nah, deklarasi array 2 dimensi dituliskan sebagai berikut. Yang pertama itu tipe data, kemudian nama array, kemudian A dan B. Tipe data ini akan disimpan di dalam array. Nah, tipe data itu kan seperti yang tadi, chart, float, double, dan lain-lain. Kemudian nama array. Nama array ini merupakan nama variabel array. Kemudian A ini merupakan indeks jumlah baris. Kemudian B merupakan indeks jumlah kolom. Selanjutnya kita masuk
kepada array 3 dimensi. Nah, apa itu array 3 dimensi? Array 3 dimensi merupakan sekumpulan array 2 dimensi yang bertumpuk satu sama lain. 3 indeks. Indeks pertama, indeks baris, indeks kedua, indeks kolom, dan indeks ketiga adalah indeks kedalaman untuk mengidentifikasi setiap elemen dalam array 3 dimensi. Kemudian masuk kepada deklarasi array 3 dimensi. Nah, sama seperti sebelumnya, deklarasi array 3 dimensi. Di sini yang pertama tipe data, kemudian nama array, kemudian A, B, C. Nah, tipe data ini akan disimpan di dalam array. Kemudian nama array merupakan nama variabel dari array itu sendiri. Kemudian ada A ini adalah jumlah array 2 dimensi. Kemudian B, jumlah baris di setiap array 2 dimensi. Kemudian ada C, jumlah kolom di setiap array 2 dimensi. Lalu kita akan masuk kepada contoh pemrograman array dalam C++. Nah, seperti yang kita ketahui, kita akan membuat contoh program array. Nah, sebelumnya kita akan membuat deklarasi array terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah ketikkan dahulu tipe data variabel yang akan kita buat. Nah, kita mengetik tipe data apa yang akan kita buat. Kemudian, tuliskan nama arraynya. Lalu, berikan kurung kotak untuk mengakses array dalam kurung kotak. Nah, seperti contoh pada PPT ini, kita menggunakan tipe data integer. Nah, tipe data integer ini bisa digunakan dalam pemrograman ini seperti dalam pemrograman penggunaan array. Nah, lalu kita menggunakan nilai sebagai nama arraynya. Jadi nama arraynya ini kita beri nama nilai ya. Kemudian dalam kurung kotak kita berikan angka yang merupakan indeks yang akan kita isikan dalam variabel. Pada contoh ini kita mengisikan angka 4 yang otomatis di variabel nilai yang berisi tipe data integer bisa menghasilkan indeks sejumlah 4. Nah, setelah kita melakukan deklarasi, saatnya kita mengisikan value terhadap indeks tersebut. Misalkan kita punya nilai nih, 69, 89, 93, dan 21. Nah, perlu diketahui untuk setiap indeks itu dipisahkan oleh koma, bukan titik koma. Untuk mendapatkan suatu output, maka suatu pemrograman harus di compiler and di run terlebih dahulu. Tapi, pada pemrograman array dalam C++ ini belum selesai karena kita belum men-cout untuk menghasilkan outputnya. Jadi, bagaimana cara pemanggilan pemrograman array dalam C++ ini? Jadi, di sini kita menggunakan integer nilai 4. Di sini ada 68, 89, 93, dan 21. Kemudian kita akan men-cout. Apa sih yang akan kita cout? Yaitu variabel nilainya. Nah, kemudian kita juga akan men-cout indeks yang keberapa. Contohnya nih ya, seperti yang ada pada contoh, kita akan memasukkan indeks ketiga, sehingga akan dihasilkan output seperti di bawah, yakni angka 21. Itulah tadi contoh pemrograman array dalam C++ untuk satu dimensi. Kemudian kita masuk kepada contoh pemrograman array dalam 2 dimensi. Nah, seperti sebelumnya, kita akan membuat deklarasi terlebih dahulu. Ketikkan dahulu tipe data dari variabel yang akan kita buat. Kemudian, kita akan menuliskan nama array, lalu berikan kurung kotak untuk mengakses array dalam kurung kotak tersebut. Nah, pada contoh ini kita menggunakan tipe data yang sama, yakni integer. Lalu menggunakan nilai sebagai nama arraynya. Nah, perlu diketahui, pada array 2 dimensi, penomoran indeksnya menggunakan 2 angka.
Indeks pertama digunakan untuk jumlah baris dan indeks kedua digunakan untuk jumlah kolom. Seperti yang teman-teman lihat, pada angka 7, 9, dan 12, kemudian ada angka 15, 17, dan 21. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai. Di sini adalah nilainya baris ke-0, kolom ke-0 bernilai 7. Kemudian baris ke-0, kolom ke-1 bernilai 9, kemudian baris ke-0, kolom kedua bernilai 12, kemudian baris ke-1, kolom ke-0 bernilai 15, kemudian baris ke-1, kolom ke-1 bernilai 17, dan baris ke-1, kolom kedua bernilai 21. Nah, untuk menghasilkan outputnya, apa sih yang perlu kita see out? Nah, yang perlu kita see out yaitu variabel nilainya, kemudian indeks, baris, dan kolomnya. Jadi di sini kita dapat men-see out nilai baris ke-0, kolom ke-0, n-line, kemudian baris ke-0, kolom ke-1, n-line, kemudian baris ke-0, kolom kedua, n-line, kemudian baris ke-1, kolom ke-0, n-line, kemudian baris ke-1, kolom ke-1, n-line, kemudian baris ke-1, kolom kedua. Sehingga akan menghasilkan output seperti ini. Demikian contoh pemrograman dua dimensi dalam C++, yakni pemrograman array 2 dimensi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.